baru aja ada alert ya. Betul. Dan di Uni Emirat Arab tuh belum aman banget. Sementara kata orang Bandung itu romantis. You'll be surrounded by people yang sangat-sangat direct cara Betul. bicaranya. Heeh. Jadi sedangkan kita grow up di Indonesia dengan tata krama yang halus, lembut. Apalagi orang Sunda. Betul. Lagi beken banget awal tahun 2025 kan terkait kabur aja dulu. Iya. Itu kan. Nah, saya tuh kena imbas di situ kan hotel saya. Jadinya sebelah kena efisiensi bla bla bla. Iya, Jadinya saya ke sini gitu. Sebel sama pemerintahnya dan mau fokus ke karir saya karena ya itu. Oke. Kalau misalkan saya masih di Indonesia harus mikirin 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjiin tapi teman-teman saya juga masih pada nganggur. Iya, betul. Anjay itu sekali. nge-rap atau apaan tuh? Iya. Satu napas anjay. Betul. Ya kalau misalkan lo mau kerja keras di sini tuh bisa aja gitu. Ya kayaknya Kak Amel sih salah satu contohnya kan gitu kan karena dari rank and file just kayak staff Yeah. biasa terus sekarang udah jadi supervisor. Alhamdulillah. Dan we never know ke depannya kan. Betul. Gitu kan. Karena ya udah ada jalurnya guys, udah ada Iya. jalurnya. Jadi kalau misalkan lo mau kerja keras bakal jadi atau kalau misalkan kasarnya nggak kuat di Dubai, di Uni Emirat Arab gitu, balik ke Indonesia lo dikasih respect. Iya. Ya. Betul. Kenapa? Karena nah ini masuk ke poin kedua tuh panas Cuk. Kita tuh bakal dapat respect ke sini karena kita dapat international exposure. Iya, betul. Ya gimana kalau misalkan di Indonesia tuh kerjanya ya rekan kerjanya itu dari RT mana, dari kabupaten mana gitu atau di Jakarta kan di ibu kota dari mana misalkan dari Bandung, dari Jogja, dari Solo gitu kan, gitu kan. Nah, menurut saya tuh Uni Emirat Arab, Dubai terutama tuh ini kayak Jakarta cuman scale-nya lebih tinggi. Ya gimana rekan kerja saya orang India, orang Bangladesh, orang Mesir. Sangat diverse ya. Betul, sangat diverse which is really good. Yeah. Kalau misalkan itu yang kamu cari gitu kan. International exposure. Ya, betul. Ya itu kan. Karena banyak banget loh yang bisa diambil dari ini tuh. Yang pertama kita bisa belajar kerja sama orang dari berbagai negara. Tapi di samping itu buat saya terutama yang memang bukan ngeprioritasin uang. Itu orang ada. Nah ini uang, anjay. Bagus joke-nya. Ya. Ngeprioritasin uang, tapi happy dan soal karir yang mendingan di luar negeri aja sih. Gitu. Nah, terus kan pasti ada orang yang bilang kayak gini ke Amel. Nasionalismenya mana? Gitu kan. Nah, menurut saya sendiri entah kenapa mungkin saya sebagai rakyat biasa gitu saya tuh belum bisa ngambil peran betul dari nasionalisme ini bla bla bla. Kan ada film tahu nggak yang Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang? Iya. Yang kayak sequelnya dari NKCTHI gitu kan. Salah satu pemerannya itu Sheila Dara tuh yang jadi angkasa atau Aurora atau apalah gitu kan. Bukan, jadi anak tengah tapi aku lupa namanya siapa. Namanya ya itulah gitu kan. Bilang kalau misalkan dia tuh kan tinggal di London. Dia tuh bilang kalau rumahnya itu bukan di Indonesia, bukan di Jakarta, tapi di London gitu. Nah, gimana kalau misalkan orang yang ngerasa rumah bukan sebagai bangunan ya? Kan kita nggak bisa nentuin kita dilahirin di mana. Tapi rumah sebagai feel at home gitu di luar negeri. Dan as it stands saya ngerasa I don't know. Dubai itu bisa saya bilang rumah sih. Betul. Karena mungkin kalau misalkan ada orang Indonesia yang udah lama tinggal di luar negeri udah puluhan tahun. Kadang yang mereka masih ngerasa diri mereka Indonesia itu yang pertama keluarga aja. Dan yang kedua tuh ya karena gue udah kepalang atau gue udah terlanjur lahir di Indonesia. Jadi pada akhirnya gue bakal jadi Indonesia. Terus tuh yang terakhir tuh mungkin Uni Emirat Arab terutama Dubai. Nih lebih baik dari Indonesia karena dari saya sendiri itu saya ngerasa hidup di sini. Hidup literally kayak I'm living on my dream right now. Yeah. Kayak gue bangun tuh nggak sabar pengen menjalani hari. Yeah. Di sini tuh exposure-nya gede banget. Yeah. Segala-galanya di sini ada gedung tertinggi, mall terbesar. Betul. Pokoknya kasarnya semuanya ada di sini. Bahkan tuh FYI aja, saya kan sering banget ngehandle tamu kan. Nah, saya tuh sempat ngehandle tamu dari US terus dari UK kan, terus bilang saya nanya aja contohnya saya ngehandle tamu dari US, do you think the state is a good place to make a career in hospitality? And most of them they said
No, because I'm moving to Dubai. Or no, because I'm planning also to move to Dubai. Oke. I don't know. Kemungkinan karena di sini mereka tuh ngerasa hidup juga. Iya. Di Indonesia saya tuh ngerasa hidup, tapi kalau misalkan saya di Jakarta, ini mungkin pada akhirnya tergantung soal personalitinya Iya, masing-masing. betul. Cuman saya tuh ngerasa hidup kalau misalkan nih, saya kerja nih, saya Iya. ngerasa saya kerja, terus pulang kerja bisa kemana gitu, bisa Ya, nge-mall, betul, bisa betul nonton film, sekali. bisa nonton comedy show, Iya. gitu. Pokoknya ngerasa ngejalanin hidup lah. Ya, Tapi betul. ini tuh sebenarnya Kak enggak buat semua orang. Gimana kalau misalkan ke Dubai karena uangnya aja, yang sebenarnya nggak masalah. Cuman mereka jadinya ya nggak kemana-mana, dan I was like, sayang kan lo udah di Dubai Oke. gitu. Ngomong-ngomong soal tadi nih yang kayak kenapa Abu Dhabi atau Dubai lebih baik daripada di Indo. Ini masih soal karir related ya. Aku merasa di sini seperti yang kamu bilang tadi, ada work life balance-nya. Sedangkan di Bandung aku nggak punya itu. Kita udah kelamaan di jalan, terlalu macet, stuck, jadi nggak worth it. Sedangkan di sini lokasi dari tempat tinggal ke hotel 30 menit 1 hour maximum, ya kan? Dan once we finish our shift, we can continue our life to enjoy. Dan aku bisa ke pantai, itu adalah sebuah berkah karena aku adalah beach person. Dan I will never get it in Bandung. Jadi once I feel like aku suntuk, aku bisa tinggal jalan kaki ke pantai. That's one of the reason kenapa I called UAE as a home. I got you. Jadi itu sih kenapa menurut kami kalau misalkan Uni Emirat Arab tuh lebih baik dari Indonesia. Yang pertama, kalau misalkan lo udah ada punya tujuan, karena bisa fokus ke apa yang lo tuju, karena sebenarnya pemerintahnya lebih oke. Ya kalau misalkan pemerintahnya nggak lebih oke, mah nggak akan disebut negara maju. Sebaliknya kalau misalkan di Indonesia itu disebut pemerintahnya oke, ya kita udah jadi negara maju, bukan berkembang. Hidup Jokowi. Nah, yang kedua tuh dapat international exposure. Ya, benar. Dan yang ketiga tuh, ya ini saya personal sih, karena ngerasa hidup. Gitu kalau misalkan dari Kak Amel ngerasa hidup karena ya work life balance-nya. Kalau misalkan saya karena bisa kemana-mana, lebih gampang. Which is related still with the work life balance, right? Yes, walaupun deep down saya tuh nggak megang work life balance. Jujur, saya tuh lebih megang work life trampoline. Karena itu mindset saya, Kak. Kalau work life balance tuh ngebagi antara work sama life. Oke. Berarti let's say kita dalam sehari 8 jam 9 jam kerja, dikali 6 atau misalkan dikali 5. Berarti kan lebih banyak worknya daripada life-nya. Nah, saya tuh work life trampoline, jadi kehidupan personal, terus pekerjaan, ya include ke kehidupan saya sendiri. Oke, I got it. Makanya kalau misalkan saya mau kerja di satu perusahaan atau di satu bidang, satu posisi itu, yang pertama gue harus happy aja dulu. Oke. Karena kalau misalkan gue happy, gue bisa ngerasa hidup. Wow. Ya nggak? So deep. I know. Itu aja sih, kulit saya udah makin hitam. Terima kasih teman-teman udah dengerin cerita kami hari ini, dan doain kami biar stay safe sih, karena deep down tuh perlu ke psikolog, Bu. Makasih ya. Makasih banyak. Bye. And don't forget to stay alive. Thank you.